rekan-rekan guru terutama yang masih menyempatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Tetapi ada beberapa teman kita barangkali bukan. Terima kasih. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. NKRI Harjawati. Walaupun siang semangatnya pagi Bapak Yus. Iya. Jadi kita harus selalu bersemangat pagi. Pagi itu kan kita semangat ya. Ibaratkan seperti itu, walaupun siang memang semangat pagi. Sekarang salam patriotnya juga, walaupun kita belum ganti ya, visinya belum ganti, visi Kota Bekasi kan belum ganti. Salam patriot, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, Iksan, kotaku. Salam patriot, cerdas, kreatif, maju, sejahtera, Iksan, kotaku. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Kota Bekasi keren. Kota Bekasi itu. Nanti kedepannya pasti keren. Ya, oke. Nanti dibagikan ke anak didik Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ulangi. Siapa kita? Indonesia. Kota Bekasi keren. Ada Bekasi? Ada. Di mana? Di sini Pak. Masa sih? Di mana Pak? Di sini. Oke, ulangi. Ada Bekasi? Ada. Di mana? Di sini. Masa sih? Di mana Pak? Di sini Pak. Kita bangga sebagai warga Kota Bekasi. Kita bangga sebagai masyarakat Kota Bekasi. Guru penggerak Duren Jaya 2, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yo, lagi. Tergerak itu adanya di sini. Tergerak, dekat jantung kita yang tergerak ya. Jadi untuk pemula itu kadang tergerak dulu, baru bergerak. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Guru penggerak Duren Jaya 2, tergerak, bergerak, menggerakkan. Walaupun siang hari tetap kita ceria ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya yang terhormat tentunya kawan saya Bapak Daus ya, yang energi kecil-kecil tapi kayak bola bekel. Ya tidak, dari Cibinong kan dari tahun dulu kan ya, dulu di Jati Asih. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya, atas kesempatan ini. Yang kedua tentunya yang saya hormati, saya banggakan Ibu Sulis ya sebagai CGP. C-nya belum hilang Pak. CGP dalam PGP ya, C-nya belum hilang. Nanti kalau sudah lulus setelah tanggal 1 Juli ada pengumuman nanti kelulusan ya, itu C-nya mudah-mudahan hilang menjadi GP guru penggerak, jangan menjadi EGP. Emang tidak seperti itu ya. Ya, semoga Bapak Ibu juga dengan EGP siang hari ini ya, kita bersenang-senang hari ini. Tadi saya lihat kalau di sini sih kelihatannya udah familiar ya, walaupun belum kenal dengan saya. Ada suatu sekolah saya datang kayak mau diapain itu. Jadi kayak takut lihat perform saya itu sudah kayak takut duluan. Memang saya menakutkan Bapak Ibu. Takutin enggak? Orang sini sekali ya, atau memang kayak juara begitu? Ya, siapa tak kenal maka tak sayang. Tetap hati itu selalu saja Pak. Iya ya, itu. Makanya jangan dilihat dari casingnya. Kalau casingnya memang orang aslinya itu saya dari orang kerja loh Pak Ibu. Ilmu yang saya geluti dulu di bidang olahraga, dan saya terakhir sebelum jadi kepala sekolah menjadi instruktur renang saya. Nih kalau mau berbareng sama saya Pak, ya. Bapak siapa yang masih muda dia? Iva. Oke, Bapak Iva olahraga kan?
dalam olahraga. Ya, banyak pengalaman saya di bidang olahraga Pak ya. Terakhir saya sebagai instruktur renang di sport club Pusari Semarang. Saya jadi pelatih di situ. Saya namanya pelatih bukan bawa anak sekolah di bawah kolam renang, itu mengajar namanya. Ya, saya coach di sana dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan saja. Kalau untuk prestasinya saya kolaborasi dengan teman yang lain. Kalau di saya sudah lancar berenang, paling tidak sudah 2 gaya, ya saya serahkan nih, lanjutkan untuk menjadi atlet. Ya, saya juga melayani bapak ibu, ya bapak ibu saya layani aja waktu itu. Tapi kalau sekarang waktunya nggak ada untuk melayani, untuk berenang bersama, termasuk ada wanita saya juga nggak mau. Ya, nggak ada waktu padahal juga urusin GP ini. Gitu. Jadi itu kegiatan saya sebelum jadi kepala sekolah. Ya saya tambahkan, saya menjadi instruktur renang itu berapa tahun ya, ada kali 20 tahun gitu. Makanya ya badannya mantel ya kalau Jawa bilang gitu. Nah kalau lihat saya kan silakan mau. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, akan saya berikan suatu pemahaman bahwa, namun sebelumnya tentunya Bapak Ibu semua yang saya hormati ya, saya bangga-banggakan dan semuanya. Karena apa? Saya melihat di sini ada yang muda, ada yang sudah mau pensiun. Ya Pak, mau pensiun siapa? Oh ini masih jauh berarti. CGP udah gak dapat ya, udah lebih 50 ya, udah gak dapat pengajar praktik lagi. Tapi kalau misalkan tidak, dukunglah anak muda ini supaya karena yang muda yang berkarya ya Pak ya. Tapi kalau anak daftar biar seperti saya Pak, daftarnya di belajar ID-nya nanti itu TP pengajar praktik ya, itu yang lain juga jangan istilahnya udahlah saya tenang aja. Begitu kita harus berani berkontribusi di dalam suatu perubahan. Ya, sepakat? Insya Allah, amin. Oke. Aku saya lihat masih muda-muda, berarti masih bisa Pak. Ya, masih bisa. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau kita mendengar Merdeka Belajar, arti pada bulannya begini. Ya semau gue Merdeka Belajar gitu, betul tidak seperti itu? Ngajarnya sekarang PDW, boleh nggak seperti itu? Tidak, Merdeka Belajar itu yang menggunakan alur merdeka yang tadi dimulai dari diri sendiri, ya dari diri sendiri. Nanti kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka yang mandiri berubah, ya Pak ya udah dapat belum Pak? Berubah atau belajar? Udah berubah, jadi situ sudah berubah. Hah? Artinya kan digunakan mandiri berubah atau mandiri belajar atau berbagi. Mandiri berubah, hebat. Berarti kalau saya masih mandiri belajar saat ini. Ya, jadi mulai tahun ini harus mendaftar menjadi mandiri berubah. Oke. Tentunya kita harus paham akan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah mengenal itu filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu? Sudah mengenal belum? Lupa. Kemarin mengerjakan PNM tidak Bapak Ibu? Nah, latihan mandiri, ya kan? Buka. Dari mulai filosofi, buka. Aksi nyatanya sudah dikerjakan. Diskusi hari ini adalah mendiskusikan nanti CGP saya Ibu Sulis akan memimpin mengenai visi dan perubahan atau perubahan di sekolah ini. Jadi mau nanti secara aktif ikuti, jangan tegang aja, santai aja sambil bercanda. Nanti berikan es breaking Bu Sulis itu. Jadi intinya kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang visi itu apa, cita-cita warga sekolah ini untuk siapa? Untuk anak-anak kita di masa depan. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sebelumnya kali ini saya sebenarnya program pendampingan individu kedua calon guru putra Angkatan 7 Kota Bekasi kita melakukan diskusi guru putra, visi guru putra prakarsa perubahan di sekolah. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan, di sini saya tidak ingin berubah visi yang sudah sekolah punya, tapi sedikit memaparkan karena saya kemarin di modul 1.3 sudah membuat visi sendiri dan dengan tahapan baca. Kemarin biasanya ini saya sudah praktekkan di kelas sebelum pembelajaran SBT pada anak-anak. Walaupun kelas 6 ya Bu sedikit susah belajar SBT itu sebenarnya ya, karena mereka udah sudah dewasa itu kayak anak TK, kayak kelas 1 seperti itu. Tapi tetap saya sampai kepada anak-anak. Ini tepuk fokus mungkin teman-teman juga sudah tahu ya Ibu. Jadi tepuk satu ini dulu. Pegang ini Pak. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Ya seperti itu. Di sini saya akan mengatakan sedikit visi dan misi FKI Duren Jaya 2. Visi FKI Duren Jaya 2. Unggul dalam prestasi berlandaskan intak dan intek. Apa itu intak? Iman dan takwa. Intek. Menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah sejalan dengan profil pelajar Pancasila? Belum pilih yang ada yang tahu mungkin ada ingat dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 7 ya? Ya kita pilih. Kelima yuk. Ya, biasanya untuk penataran hanya 12 sama 4 tuh. Iya, jadi kalau kita belum terlalu paham. Ya. Ya, yuk, sudah ketemu belum? Belum. Kalau ngomong ya Bil. Beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Sudah masuk yang ada iman dan takwa, berarti sudah masuk profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya misi dan misi kita sudah lama, tapi alhamdulillah masih relevan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baru zaman kapan ini? Sudah lama. Terus untuk misi FKI Duren Jaya 2, misi sebagai penjabaran misi merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekolah. Ini ada 3. Yang pertama, mewujudkan sekolah yang dapat mengembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Alhamdulillah, kita untuk anak-anak sudah ada tiap Jumat BDI kelas, dan juga kita pengajian ada Ramadan, terus santunan yatim itu sudah termasuk kecerdasan spiritual juga. Lanjut, yang kedua, menciptakan sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan maksimal. Alhamdulillah kita juga di sini ada tumbuh, walaupun memang belum semaksimal karena ada beberapa hal. Tapi yang sudah berjalan di sini adalah mereka. Terus paling yang besar ya itu gurunya itu berperan gurunya yang berperan. Selanjutnya yang ketiga, membentuk sekolah yang dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam menghadapi persaingan global. Nah ini mungkin cukup berat sekali karena memang latar belakang sekolah kita adalah kebanyakan para pedagang, lingkungannya juga lingkungan pasar Bu. Jadi untuk anak-anak itu kadang untuk sekolah sampai
jauh gitu, cuma kita berusaha lah, masih ada beberapa anak yang berhasil seperti itu. Selanjutnya tujuan SDN Duren Jaya 2 mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut, maka tujuan pendidikan pada sekolah dirumuskan sebagai berikut. Di sini saya ada 5. Yang pertama, menanamkan perilaku akhlak mulia serta kepribadian yang utuh bagi peserta didik. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat kota Bekasi. Alhamdulillah kalau dulu sebelum COVID kita sering ya, maksudnya lomba-lomba itu kalau kirim insya Allah dapat kan, walaupun kurang harapan gitu ya. Cuma semenjak COVID memang tidak ada lomba, jadi suka vakum. Jadi kadang anak-anak itu yang punya bakat yang terpendam, tidak ketahuan gitu. Karena memang mereka aktifnya di luar, mereka ikut klub-klub di luar seperti silat, futsal, bola gitu. Terus yang ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, menjadi sekolah yang diminati masyarakat Kota Bekasi. Alhamdulillah sekolah kita ini ada 2 sekolah grup, Duren Jaya 2 dan Duren 9, tapi alhamdulillahnya dari dulu sekolah kita dengan sekolah yang favorit di sekitar sini. Kerja banyak ya, alhamdulillah. Tapi guru masih percaya ya sama masyarakat di sekitar. Yang kelima, mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek, keadaan masyarakat dan lingkungan kehidupan yang berkembang. Jadi kita memang untuk iptek alhamdulillah sudah ada komputer, juga anak-anak juga sudah bisa menjalankannya dengan bimbingan para guru yang super biasa banget. Tapi tangan buat guru-guru. Oke, selanjutnya di sini saya kemarin sudah membuat visi. Ini visi yang saya buat dengan harapan bagja. Misi saya yang buat itu mewujudkan sekolah yang juara dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu juara? Juara itu singkatan dari jujur, unggul, aktif, religius, dan adiwiyata. Jadi kemarin di atas saya ini sebagai guru penggerak ada ibu pengajar praktik, Eko, dan di atas Eko ada namanya klasifikator Pak. Jadi kita waktu diskusi itu Pak Irfan mengajukan ya kalau bisa pakai akronim. Akronim itu maksudnya kayak juara. Juara itu singkatan dari apa? Sekarang kan kayak dikasih keren. Nah itu singkatan dari apa? Dan sebagainya. Akronim. Makanya saya berpikir apa ya kira-kira contoh sesuai dengan profil pelajar Pancasila, makanya saya pilih juara. Kemudian sekolah yang juara, artinya juara itu jujur, unggul, aktif, religius, dan adiwiyata. Kenapa saya pilih adiwiyata? Adiwiyata itu kan sekolah yang berbasis kepada lingkungan bersih. Sejujurnya sekolah di sini memang tanah latar belakang anak-anaknya seperti itu ya dia, maksudnya untuk kebersihan masih kurang apa namanya ya belum maksimal. Makanya saya sering sekali untuk menciptakan mungkin tidak secara sekolahan tapi dari kelas saya sendiri seperti itu. Setiap saya sebelum masuk istirahat ataupun saat mau pulang ya usahakan sampah tidak ada. Walaupun memang anak-anak setiap kali harus diingatkan sampah kadang saya juga yang ambil seperti itu. Jadi memang kemarin saya juga tertarik sama satu sekolah di Cibiur, di Batu ya Bu. Ya, di sana kan dia ada bank sampah. Karena memang sekolahnya dekat dengan bank ya Bu. Itu saya sebenarnya tertarik gitu, pengen bisa nggak jadi sekolah kita seperti itu. Jadi anak-anak itu ada namanya tempat pengelolaan sampah di sekolah. Sekolahnya punya pengelolaan sampah sendiri, jadi benar-benar diolah menjadi barang-barang pupuk kali seperti itu ya. Itu di sekolah JPO dan Bambang. Nah, di sini makanya karena kalau lihat sampah itu anak-anak itu masih harus ditegur, ya inisiatif untuk jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Makanya di sini saya punya sebagai guru penggerak yaitu jujur, unggul, aktif, religius, dan adiwiyata. Selanjutnya ada pun prakarsa perubahan. Apa sih yang saya inginkan dari seandainya suatu saat saya ingin sekolah impian itu seperti apa? Menciptakan lingkungan sekolah yang adiwiyata. Artinya banyak tanaman-tanamannya, lingkungannya bersih, sejuk, tanah, dan belajar itu menjadi lebih nyaman. Baiklah, di sini juga ada foto kegiatan belajar mengajar. Ini foto-foto saya. Ada foto kegiatan anak itu ketika mereka melakukan demonstrasi listrik di rangkaian listrik. Mereka mendemonstrasikannya ke depan, maju
secara berkelompok. Yang kedua itu di tengah adalah saat kegiatan wawancara para pedagang di sekitar sekolah. Jadi mereka berkelompok dua, sengaja saya mengajak mereka keluar biar tak bosan di dalam kelas seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah menonton, sebenarnya ini tontonan tentang listrik para penunjuk dunia. Jadi saya memakai fokus anak-anak duduk, terserah mau duduknya mau di mana, yang penting mereka enjoy, menikmati dan mereka paham. Kadang-kadang kalau penunjuk dunia itu kalau kita lihat di buku gambarnya aja beda, tapi kalau kita melihat secara video mereka tahu ternyata Abraham James Watt ini orang seperti ini ya. Ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat di kelas. Lanjutnya foto kegiatan pramuka. Ini anak-anak juga sudah aktif. Kemarin kita mengadakan bisa bagaimana mengasah tubuh sebelum liburan kemarin kelas 4 mengadakan orang berjalan lancar. Mereka juga sangat antusias yang bisa sekolah sehari. Selanjutnya yaitu foto kegiatan ekstrakurikuler. Sini saya masukkan materi yang kemarin terakhir dilakukan oleh anak kelas 1 sampai kelas 3. Ya, materi ada renang dan juga ini komputer. Kegiatan keagamaan. Ini ada sholat, praktek sholat terus buka bersama dan santunan anak yatim piatu. Ini alhamdulillah yatim piatu kita orang tuanya juga sangat berminat. Anak-anak juga untuk membuka rasa kasih sayang di antara sesama temannya karena ada beberapa teman di sekolah ini yang tidak tuh ya. Jadi dia mereka tuh ternyata tapi sebagai orang yang orang tuanya masih ada tapi pengen dikasih. Jadi kita kasih dikasih pemahaman sudah tidak ada bapaknya, sudah tidak ada ibunya, kamu masih ada masa mau hadiahnya kita kasih satu bu, yang lain dikasih hadiah tapi dia pengen seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini ada kalimat tumpang. Apa itu kalimat tumpang? Jadi kita akan bermain mengisi post-it. Ini Bapak Ibu nanti mengisi post-it. Saya akan bagikan. Mungkin Bu Yuli bisa membantu. Jadi di sini kita menginginkan muridnya titik-titik bebas Bapak Ibu mau menulis apa. Boleh yang kreatif, boleh yang pintar, atau boleh yang sadar lingkungan, terserah. Ya nanti kita lihat. Punya kemampuan, siswa yang berprestasi, anak yang hebat, titipan Allah. Siswa yang berprestasi, anak yang hebat, titipan Allah. Iya, itu manusia yang akan sukses di masa depan. Anak berbudi pekerti baik, teman anak didik, teman
anak didik. sebagai teman. Ya, itulah maksudnya mungkin ya. Terus yang terakhir, siswa yang memiliki karakter. Ya. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, komitmen kapsek, kebersamaan, kejujuran, pendidikan karakter, kebersamaan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa gurunya baik, hatinya ramah-ramah dan sayang anak. Ya, kerja itu ibadah. Memiliki banyak suku bangsa dalam satu kelas. Bekerja sama lebih oke. Semangat belajar sama. Dari tadi nggak ada samanya ya. Kalau kita sekarang dulu ya. Jadi ini nanti di rakop ini kan isi hati bapak ibu, betul nggak? Betul. Ini isi hatinya siapa? Tulis. Tulis. Cocok nggak coba? Jujurnya cocok, Bu. Yang nggak cocok apanya? Unggul tadi ada jualan. Kayaknya Hampir. semua ada bu. Religius tadi berakhlak mulia. Jujur Nah, ya, ya. ternyata kebersamaan Kasih itu dong, Wi. indah. Kasih dong. Baik, ini visi yang tadi saya buat, mewujudkan sekolah yang juara dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, unggul, aktif, jujur, unggul, aktif, religius, dan adiwiyata. Prakasa perubahannya itu menciptakan lingkungan sekolah adiwiyata, dan ini tahapan-tahapan bagiannya. Jadi untuk membuat visi itu ada tahapan baca. Yang pertama B itu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya apa? Di sini apa yang sudah saya lakukan untuk menciptakan sekolah adiwiyata? Apakah guru-guru sudah memiliki profil belajar Pancasila? Pertanyaannya. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan membuat komunitas praktisi dengan bahasa Jawa sebagai wadah diskusi. Nah, ini maksudnya komunitas itu semacam kayak tadi Bu Yuli minta data saya untuk tulis kita belajar apa. Sebenarnya saya juga ada niatan untuk mengajukan Linus Training, Bu mengatakan Linus Training, cuman yang Linus Training itu semacam kayak seminar kecil-kecilan. Guru-guru saya pengen sebenarnya mengadakan, tapi memang saya juga belum menyesuaikan waktunya sama teman-teman itu kapan, atau belum dijanji juga sama bapak. Misalnya nih teman-teman yang memang mau saja, tidak memaksa, karena bagaimanapun kita itu mau tidak mau harus bisa sebagai guru itu. Ya, alhamdulillah sebenarnya saya di PPG dan guru penggerak hampir tiap hari kan mungkin video ya, ada saja video. Jadi banyak. Kalau ibu, kalau buatnya aku sampai kemarin PPG tulis, bantuin gitu. Ini udah aku duluan begitu. Seperti itu. Nah, jadi ini saya buat juga pakai karena ini sudah ada rancangannya dari sana, jadi tidak bisa diubah seperti ini ya. Jadi ya tahapannya ini sudah dibuat dari pemerintah, kerja itu, jadi kita tidak bisa berubah. Jadi saya pakai PPT biasa, tidak pakai Canva. Terus yang kedua itu bagian taknya ambil pelajaran. Ini pertanyaan-pertanyaannya apa sih yang jadi pelajaran? Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi lewat kegiatan pendidikan. Pertanyaannya yaitu, apakah ada sekolah yang berhasil melaksanakan program sekolah adiwiyata? Jadi kalau misalnya kita ingin mewujudkan, kalau memang visi saya dipakai untuk visi sekolah dari Durian Jaya, berarti saya mencari sekolah contoh.
Ya mungkin sekolah contoh yang akan saya ambil sekolah teman yang sudah saya tahu beda seperti itu. Menurut saya itu bagus itu programnya. Yang kedua, bagaimana sekolah tersebut melaksanakan program sekolah kegiatan. Terus yang ketiga, bagaimana situasi yang selama ini mendukung usaha terciptanya program sekolah kegiatan. Program-programnya apa saja yang tepat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha tercapainya program sekolah kegiatan, dan apa aset sekolah yang dapat mendukung usaha tercapainya program sekolah kegiatan. Baik, sebentar, nyala sebentar. Jadi konsep kita tanamkan bahwa dalam membuat atau menyusun suatu visi itu melalui tahapan seperti ini, ya. Misalkan tadi diambil contoh ingin punya sekolah yang berniata adiliatan, berarti tahapan bagiannya seperti ini, ya. Yang pertama, buat pertanyaan kepada buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya nggak mesti harus buat itu, lalu yang lebih modern, yang lebih baik untuk anak kita memajukan sekolah kita. Itu sih yang saya tangkap dari kejadian tulis, dan tulis sudah membuat rancangan visi misinya menurut tulis yang mungkin tadi teman-teman semua sudah menjawab, ada semua gitu. Tapi dengan visi misi sekolah kita yang lama masih tertinggal gitu, masih bagusan berarti mati, bagusan visinya tulis yang sudah tingginya. Itu aja sih yang menurut saya kesimpulan hari ini. Mungkin dari yang lain. Baik, terima kasih sama Bu. Baik, jadi intinya gini Pak, komunikasinya bisa kita tidak akan mengubah visi-visi yang sudah ada, tetapi manakala nanti Bapak mengevaluasi bersama teman-teman di akhir tahun pelajaran di sana, biasanya kan kita mengevaluasi 1 tahun ya Pak ya, evaluasi. Tadi saya lihat Pak, sebenarnya masih cocok Pak, selaras Pak dengan apa tadi impact dan impactnya itu sudah cocok. Tetapi karena sekarang ini kita itu adalah merdeka belajar dengan ditekankan profil pelajar Pancasilanya, jadi konsiderannya saja yang harus disesuaikan. Konsiderannya sudah sampaikan tadi, antara visinya usul dengan visi sekolah dan masukan-masukan dari teman itu juga kelihatannya juga selaras Pak. Jadi alangkah indahnya kalau kedepannya ini konsiderannya saja, tapi itu masih gitu, masuk ke dalam itu semuanya. Jadi terlihat memang lebih pas kalau itu dilaksanakan, itu rekomendasinya. Tetapi nanti bagaimana itu kan hanya mewakili saja Pak. Tapi karena menyambiskan itu kita bersama Pak untuk anak-anak bertanya. Selaras sih, ya selaras ada semua. Hanya nanti jangan Bapak saja bertanya. Mungkin sebelum Bapak nanti pensiun sudah ada ya kita update visi-visinya sesuai dengan zamannya sekarang. Itu mohon maaf ya. Tapi saya juga usulnya nanti pada sekolah-sekolah mudah-mudahan sekolah-sekolah kita masih ada, masih di sini. Sebelum mulai pengajaran baru itu perlu diadakan 1-2 kali ibarat buat rapat kerja. Salah satunya membahas ini. Evaluasi ulang ya. Iya, harus. 13 tahun. Jadi kalau bisa tuh ya sekolah-sekolah kita jangan terlalu waktu dengan aturan ini. Saya yakin yang dari luar swasta, sekolah-sekolah itu banyak bantuan. Dan sekolah-sekolah bagian itu, sekolah-sekolah bagian. Saya rasa cukup sekian dari saya dan Sulis. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak candaan yang tidak pas dan ketika laku yang kurang berkenan, tentunya saya pribadi mohon maaf lahir batin Pak Daus. Dan sekali lagi saya terima kasih atas penerimaannya yang begitu meriah, penerimaannya yang begitu komplit. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nama baik Bapak semuanya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu sehat, salam dan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Indonesia, 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 Indonesia. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, para diskusi guru penggerak terkait isi guru penggerak rasa satuan di sekolah kita, insya Allah akan lebih baik dan terlaksana dengan saling mendukung satu sama lain. Kalau idenya hanya satu orang, tanpa dukungan dari kita semua tidak akan berjalan. Betul Bapak Ibu? Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita semua dapat mendukung apa dari isi dan guru penggerak di sekolah kita sehingga menciptakan mewujudkan sekolah yang juara dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu jujur, unggul, aktif, religius, dan kegiatan, insya Allah ya. Terima kasih juga kepada Bapak Daud selaku kepala sekolah, Ibu Sri Rahmawati MPD sebagai pengajar aktif guru penggerak serta rekan-rekan dari guru dan staf SDN Duren Jaya 2. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Saya selaku MC dari awal hingga acara ini berakhir ada salah ucap atau tidak waktu mohon dimaafkan. Sebelum kita berakhir, sesi berikutnya adalah berdoa bersama. Silakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita berikan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta agar cita-cita yang sudah kita cita-citakan semua terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa li ajlihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rahmah wa nikmah wa abwaabal jannah wa abwaabal khairat. Allahumma hawwil ishaqana wa barakatan minal wal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya setelah menerima diskusi guru penggerak terkait isi guru penggerak dan batasan perubahan di sekolah. Mohon untuk Ibu Eka dan Pak Daud serta Bu Sulit secara simbolis menyerahkan hasil diskusi. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua yang hebat ini. Terima kasih. Akhirul kalam acara ini telah selesai. Mohon maaf MC-nya yang sudah dapat di telepon, jadi masih dalam proses belajar juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama. Ayo Bapak Ibu. Sesi foto bersama. Dulu, susun dulu. Ini berarti udah di stop.